Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Faqala Allahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad lagat wa malagha fala jum'atala ansitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Desember, yang mana waktu hari Sabtu tanggal 4 ada sebuah guncangan dahsyat, yaitu Gunung Semeru yang ada di Lumajang meluntahkan atau mengeluarkan lahap pijarnya yang begitu dahsyat. Tetapi di sana ada salah satu kejadian yang ahing sekali. Ada sebuah rumah tidak hancur, tidak rusak. Tetapi konon diceritakan sebelum terjadinya gunung erupsi Semeru, ada seorang Habib yang diusir oleh kampung tersebut. Kemudian setelah ada Habib Muhdar namanya, orang Madura, diusir dari tempat tinggalnya yang tadinya diwakafkan oleh bapaknya, tetapi anaknya menggugat kemudian mengusir Habib tersebut. Ya, akhirnya adalah sebuah guncangan dahsyat, yaitu Gunung Semeru. Itu hanya cerita nyata, ya, itu ada di YouTube kalau saya mau baca. Oleh karena itu, bagaimana feedback untuk kita? Yaitu kita harus dijadikan ibarah, haruslah dijadikan lesson, haruslah dijadikan pelajaran. Jangan sampai terjadi kejadian di kita. Begitu. Itu hanya perumpamaan saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna bi amwalihim. Matsalul ladzina, perumpamaan
orang-orang yang menyimpahkan hartanya, amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali, seperti ambatat sab'a sanabila, jadi seperti sebuah tangkai, ya, yang tadinya satu tangkai bisa jadi 7 tangkai, yang tadinya 7 tangkai bisa jadi 100 tangkai, yang tadinya 100 jadi 700. Bahkan Allah SWT melanjutkan ayatnya, yaitu wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat-lipat gandakan sekeinginannya Allah. Wallahu, dan sesungguhnya Allah wasi'un, maha luas, maha mengetahui. Kejadian Gunung Semeru adalah sebuah kejadian alam. Kalau dibaca secara istilahnya itu secara logika. Tetapi kalau kita baca secara basyirah, ada sebuah kekuasaan Allah memperlihatkan kepada makhluk kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah muarah, itu kejadiannya seperti begitu. Tapi dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Zalzalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza juljilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Apabila gunung, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, maka akan hancur sehancur-hancurnya. Mumpung gunung meletus hanya satu, belum semua, kita mari untuk introspeksi diri kita. Sampai di mana kita di dalam muraqabah kepada Allah? Sampai di mana kita bermuhasabah kepada Allah? Sampai di mana kita bermujahadah kepada Allah? Sampai di manakah kita bermukasyafah kepada Allah? Barakallahu minnahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah surat kedua ayat 261 ini harus dijadikan sebagai dalil atau sebagai petunjuk atau sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk kita. Karena yang namanya Al-Quran itu way of life. Al-Quran itu harus dijadikan pedoman kehidupan kita. Al-Quran harus dijadikan hukum untuk kita. Dan supremasi hukum tentu saja harus ditegakkan. Kalau seumpamanya ingin kita selamat dunia dan akhirat. Karena menurut Imam Ghazali, manusia dibagi kepada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, syaqiyun fid dunya wa sakhiyun fil akhirah. Orang ada yang bahagia dunia tetapi rugi akhirat. Ada juga orang yang bahagia akhirat, rugi dunia. Ada juga orang yang ketiga, yaitu bahagia dunia, bahagia akhirat. Hanya ada juga yang yang terakhir, yaitu rugi dunia, rugi akhirat. Dat ditut goreng patut gede hitut. Oleh karena itu, kalau sebenarnya kita pengen yang spesial, yang ketiga, berarti kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana definisi daripada takwa, imtisalul awamili wajtunabul nawahi. Mengerjakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kita jangan takut miskin, ya. Kalau kita sering infak, kita jangan takut istilahnya itu tidak punya uang kalau kita sering bersedekah. Kita jangan takut seumpamanya tidak punya harta kalau kita sering yang namanya infak atau sedekah, itu akan menjadi tabungan yang di akhirat.
Al-Quran sudah memberikan guidance. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Seperumpamaan orang-orang yang menyimpakkan, yang memberikan hartanya, amwalahum, harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Kalau sebenarnya kita ingin kaya, kita harus banyak bersedekah. Minimal senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Ya mah, ketong beberapa istilahnya itu kepada yang lain, ke pemajikan balik Jumatan jamotro daripada tidak disediakan kopi. Padahal ya kita harus bersenyum karena di depan saudaramu adalah sedekah. Gitu. Kemudian kamatsali habbatin artinya habbat. Habbat itu adalah biji sebenarnya. Atau sebenarnya satu biji bakal jadi 7 bakal jadi 100 bakal jadi 700. Survei membuktikan banyak orang yang sedekah tidak sengsara. Justru kalau si orang yang keket mengkene mereka hese, itu banyak orang yang sengsara. Contoh saja, ada kan di YouTube nepikeun ada seorang orang tua digugat ku anaknya. Dasa kacida. Padahal yang namanya orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughan indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangankan ngusir, jangankan menggugat, ucapkan tidak mau, kalau kita suruh itu sudah tidak boleh kepada orang tua. Makanya pelajaran di kelas 8 ada menghormati orang tua dan guru. Ada itu. Tetapi sekarang justru banyak kebalikannya, banyak perempuan yang banyak orang yang membabukan kepada orang tuanya. Banyak orang tua yang menjadikan terakhir daripada dia. Banyak orang anak di zaman sekarang ini yang durhaka. Contoh saja seperti maling kundang. Maling kundang tadinya itu dia orang sengsara, menangkan orang kaya, kemudian bahagia, kemudian datang orang tuanya jauh-jauh dari padang nan di sana. Kemudian dia menolak, dia tidak mengaku bahwa dia itu adalah orang tuanya. Akhirnya disapa jadi batu. Mau seperti itu. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh manusia, hormatilah ibumu. Karena yang telah melahirkan kamu dan membesarkan kamu dan menyekolahkan kamu dan mendidik kamu. Apalagi isinya orangnya itu udah tua renta, di Taruna, di mana? Di Wisma, ditunda di tempat-tempat panti jompo. Padahal itu biakdamiha, yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Wah, bohong, ayeuna kubarudak ayeuna mah dilabrak seperti itu. Oleh karena itu, makanya banyak orang yang sengsara dunia akhirat karena kadangkala tidak menghormati kepada orang tuanya, tidak menghargai kepada dirinya. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan absolut mutlak datangnya daripada Allah, kekurangan, kekhilafan mungkin daripada khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa umat muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah pemimpin-pemimpin kami apabila salah. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada negara kita, yaitu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah an takuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrun li wa lakum.